Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa aminu ala wahyi wa muballighun nasi syar'a ma taraka khairan illa dalal ummata alaih wa la syarran illa haddaraha min wa salawatullahi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita semua untuk berjumpa kembali dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan insyaallah taala, yang akan membuahkan kebahagiaan tatkala kita menjalani kehidupan di dunia ini, dan kelak insyaallah taala kita akan merasakan kenikmatannya, kebahagiaannya nanti kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya kelak bersama baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, langsung saja kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Ushul Tsalatsah, yang mana kita telah sampai kepada inti dari maksud kitab ini. Inti dari maksud kitab ini yaitu 3 landasan, 3 pondasi, 3 pokok yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, siapapun dia, ya. Siapapun dia, siapapun statusnya, dia harus mengetahui 3 landasan pokok ini. Kenapa? Karena semua manusia tidak akan luput dari 3 pertanyaan nanti ketika dia masuk ke dalam alam barzakh, alam kuburnya, yang mana kita menjawab 3 pertanyaan nanti di alam kubur bukan karena hafalan, bukan karena ingatan kita bahwasanya ketika ditanya siapa Tuhanmu kemudian kita menjawab Allah, apa agamamu kemudian kita menjawab Islam, kemudian ditanya siapakah nabimu kemudian kita mengatakan Nabi Muhammad SAW, hanya sekedar hafalan, tidak, tetapi apa? Jawaban keimanan. Jawaban apa? Keimanan dan amalan sebelum dia meninggal dunia. Maka apa yang kita lakukan saat ini? Berusaha untuk memahami konsekuensi keimanan terhadap apa? Kepada Allah dengan memahami agama Islam dan mengimani utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja setelah beliau menjelaskan tentang maksud, makna perintah Allah dan larangan Allah, yaitu Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya saja dan melarang kita semua untuk mendatangkan sekutu, sesembahan bersama Allah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fa idza qila laka mal usulu salasatu allati yajibu 'alal insan. Kata beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah, maka apabila dikatakan kepada Anda, mal usul salah satu, apa 3 landasan pokok beragama yang wajib diketahui oleh setiap insan. Di sini malah beliau menyebutkan insan, manusia, semua manusia. Bukan menyebutkan alal muslimin wal muslimatin, tidak. Tetapi apa? Alal insan. Itu tadi
konsekuensi orang hidup di dunia ini kan ada tujuannya. Allah menciptakan manusia, jin di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya tidak akan lepas luput dari 3 pertanyaan di alam kuburnya. Sampai pun dia, orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ditanya pula 3 pertanyaan ini. Jadi tegas ya. Tegas. Pengarang kitab ini menyebutkan bahwasanya wajib bagi seluruh manusia. Jadi wajib bagi mereka yang dikatakan disebutkan oleh seorang manusia. Ketika disebutkan oleh manusia, seorang manusia, maka wajib dia mengetahui 3 landasan fondasi pokok ini. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya seorang manusia mengetahui tujuan hidup dia di dunia ini. Yaitu apa? Mengetahui 3 landasan pokok. Yang pertama, ma'rifatuha, faqul ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama, kata beliau kan 3 pokok, 3 pondasi. 3 pokok, 3 pondasi, kata beliau. Yang pertama adalah mengetahui seorang manusia wajib mengetahui siapa Tuhannya. Ma'rifatul abdi rabbahu, mengetahui siapa Tuhannya, sesembahannya, yang dia agungkan, yang dia ibadati. Kita harus tahu kenapa itu tadi. Makanya di awal-awal beliau menyebutkan tentang konsekuensi manusia, konsekuensi dari kehidupan manusia di dunia ini. Tidak mungkin manusia itu tiba-tiba muncul gitu ya. Tiba-tiba muncul begitu saja tanpa ada alasan tertentu ataupun tujuan tertentu ataupun motivasi tertentu. Makanya beliau memberikan sebuah pengantar-pengantar, kata pengantar, pembuka yang menekankan bahwasanya manusia ini di dunia ini ada tujuannya, ada maksudnya, dan ada yang menciptakannya. Bukan dia yang menciptakan dirinya sendiri, tapi ada zat yang menciptakan dia, dan dijelaskan oleh beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika masuk kepada inti dari maksud buku ini, beliau menegaskan lagi, yaitu dia harus tahu siapa yang dia sembahi atau dia ibadati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Nah, itu yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu. Itu yang insyaallah ta'ala kita akan paparkan maksud dari ma'rifatul abdi rabbahu, pengetahuan seseorang hamba terhadap Tuhannya. Itu pertanyaan pertama nanti yang akan ditanya oleh malaikat di alam kubur kita masing-masing. Jawabannya jelas Allah, kan gitu. Jawabannya jelas Allah. Tapi tidak mudah mengucapkan kalimat Allah nanti di alam kubur kita kecuali dengan amalan kita ketika kita hidup di dunia dan keimanan kita. Kemudian di sini seakan-akan beliau membuat sebuah definisi, seakan-akan beliau membuat sebuah definisi maksud dari apa? Ilmu. Maksud dari apa? Ilmu. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang mengetahui siapakah Tuhannya, siapakah zat yang dia ibadati, yang dia sembah, yang dia mintai pertolongan, yang dia mintai perlindungan. Nah, kalau dia betul-betul mengetahui bahwa siapakah yang dia ibadati, yang dia mintai, yang dia mintai perlindungan, dia tahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah termasuk orang-orang yang alimin, orang-orang yang berilmu. Percuma orang dikatakan lulus kuliah S1, S2, S3 sampai profesor, kemudian dia tidak tahu tujuan hidup dia di dunia ini, dan dia tidak tahu siapa Robnya. Dia pikir kalau hidup di dunia ini hanya sekedar hidup saja di dunia ini, kemudian mati, selesai, mati, tutup buku, tidak ada kehidupan lagi setelah kehidupan di dunia. Maka kita katakan dia bukan orang yang
berilmu, wawasannya pendek. Wawasannya itu sampai di dunia saja, pendek banget. Sementara orang yang beriman, wawasannya, pandangannya jauh sekali. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Orang yang beriman itu pikirannya panjang, pandangannya panjang, pertimbangannya panjang. Dia pilih yang lebih baik dan yang lebih kekal. Dia yakini ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Apa alasannya? Khairun. Nah, lebih baik kehidupan di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Lebih baik di sini maksudnya apa? Lebih banyak kenikmatannya, lebih berkualitas, lebih kuantitasnya lebih banyak. Contohnya apa? Taruhlah contoh, kita ambil salah satu contoh saja. Kalau kita mau bahas tentang masalah surga, begitu banyaknya poin-poin yang bisa kita paparkan tentang masalah perbandingan kenikmatan di dunia dan di surga. Apa kira-kira pohonnya saja, pohon di surga itu kata Nabi SAW, inna fil jannati, dalam riwayat Imam Bukhari, inna fil jannati syajaratan, di dalam surga itu terdapat sebuah pohon. Syajaratan, kalau pohon biasanya kita apain pohon itu? Manfaat untuk kita sendiri? Ya kalau ada buahnya kita makan, ya kan? Kalau kita kepanasan, kita berteduh di bawahnya untuk beristirahat. Enaklah pokoknya kalau di bawah pohon, lagi nyantai-nyantai, angin sangat sejuk di bawah pohonnya. Biasanya kan gitu. Di dunia, pohon di dunia, kita istirahat di bawah pohon di dunia. Nah, ini kan di surga ada pohon juga. Tapi apakah sama? Tidak. Kualitasnya sama? Tidak. Jauh. Kata Nabi SAW, inna fil jannati syajaratan, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pohon. Sebuah pohon. Yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata amin. Panjangnya, lebarnya dari ujung ke ujungnya satu buah pohon di surga itu seperti perjalanan seseorang yang menunggangi onta selama 100 tahun. Nah, misalkan Anda naik onta nih dari sini. Nah, dari sini onta. Kemudian ujungnya pohonnya itu ya, dari sini kita mulai. Kemudian kita melakukan perjalanan menunggangi onta. Onta itu berapa kilometer per jam ya kira-kira? 10 atau 5 lah ya, memang nggak terlalu cepat kok gitu ya. 5 lah. Nah, hitung 100 tahun kemudian sampai dalam jarak atau dalam masa 100 tahun sampai kita di ujung pohon yang kita mulai di awal tadi. Dari ujung ke ujung itu jaraknya, panjangnya seperti perjalanan 100 tahun. Bisa dibayangin enggak? Lebarnya seperti itu ya, seperti jauhnya perjalanan seseorang yang menunggangi onta 100 tahun. Faqra in syi'tum, bacalah oleh kalian kalau kalian menghendaki, surat Al-Waqiah, kata Allah Subhanahu wa taala, fi dhillim mamdud. Di dalam surga itu, surat Al-Waqiah, kata Rasulullah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pohon ya, di surga, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menukil dari sebuah ayat di dalam surat Al-Waqiah. Berarti kan tafsirannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mentafsirkan makna maksud di dalam surat Al-Waqiah, fi dhillim mamdud. Di dalam surga itu terdapat naungan yang tanpa ada batasannya. Naungan yang tanpa ada batasannya. Ini pohonnya, belum buahnya, belum makanan minuman, belum sungainya, belum istananya, belum bidadarinya, dan seterusnya.
Jadi orang beriman milih itu jelas gitu loh, milih itu jelas. Orang beriman milih itu. Akan tetapi orang kafir, non-muslim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, memilih sesuatu yang terlihat di depan mata. Tuhibbunal ajilata wa tadarunal akhirah. Kalian itu wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih menyukai, lebih condong, lebih cinta kepada sesuatu yang di hadapan. Tuh, Masya Allah, enak banget ya mengendarai kendaraan mobil Alphard, apalagi Pajero. Wah, seneng banget, bahagia. Jelas itu loh, kebahagiaannya jelas gitu. Wah, enak bangetnya kalau makan ini, makan itu. Terlihat, maka dia berusaha untuk mencari dunia karena terlihat di depan. Terlihat di depan. Sementara orang yang beriman tidak silau, dia melihat yang lebih jauh. Maka pondasi yang pertama ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya pilihan orang muslim muslimah adalah apa? Yaitu dia betul-betul mengilmui, ya. Orang-orang yang betul-betul mengilmui, mengerti, mengetahui bahwasannya Rabb-nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa-apa yang Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala janjikan dari kenikmatan akhiratnya, maka dia memilih, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan di akhiratnya. Itu konsekuensi dari keimanan seseorang terhadap Rabb-nya. Betul atau tidak? Konsekuensi dari apa? Keimanan seseorang kepada Rabb-nya. Dia mengetahui bahwasanya yang dia sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, menjanjikan sesuatu, maka dia lebih memilih apa yang dijanjikan, apa yang diperintahkan oleh Rabb-nya, Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kalau orang yang tidak mengetahui Rabb-nya, tidak mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, maka tidak terlahirkan di dalam kehidupan dia konsekuensi-konsekuensi kehidupan setelah kehidupan di dunia. Dia hanya melihat kehidupan di dunia saja. Karena kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu alam kubur, alam barzakh, yaitu di akhirat, di sorga, itu semuanya apa? Allah yang mengabarkan, Allah yang menyampaikan tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Jadi ketika dia tidak mengimani Rabb-nya, Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan dia tidak mengimani, maka dia tidak peduli dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan setelah di dunia. Jadi konsekuensinya apa? Sangat-sangat jelas perbedaan antara orang yang tidak mengetahui Rabb-nya dan yang mengetahui Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak banget ya konsekuensi seorang ketika dia betul-betul meyakini Rabb-nya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Kedua, konsekuensi seseorang mengetahui Rabb-nya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia jadikan Rabb-nya tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai apa? Zat yang paling dia cintai. Zat yang paling dia cintai. Benar atau tidak? Kita kalau mencintai seseorang, kita kenal atau tidak sama orang itu? Misal, mungkin nggak Anda mencintai seseorang yang mana seseorang itu tidak Anda kenali? Mungkin? Kecuali secara umum ya, kita mencintai orang-orang yang baik. Kecuali itu beda lagi.
Kita mencintai sesama kaum muslimin, walaupun tidak kenal tetap kita cintai. Kenapa? Ada sebab. Dia memiliki hubungan dengan kita, kaitannya dengan ukhuwah Islamiyah, keimanan dan seterusnya. Bukan itu yang saya maksudkan. Maksud kecintaan di sini adalah kasih sayang, loyalitas, kecondongan seseorang terhadap seseorang lainnya itu tidak mungkin tumbuh kecuali dia kenal dulu kan? Nah, betul nggak? Dia kenal dulu sifat-sifatnya, gitu kan? Kelebihan-kelebihannya, sehingga dia sayang, dia cinta kepada seseorang tersebut. Paham sampai sini? Jadi kita tidak mungkin bisa mencintai Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kita mengetahui kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman kita terhadap asma dan sifat-sifat Allah. Asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangga sama anak kita yang dia mungkin anak yang soleh, rajin, nurut, pinter, dan seterusnya. Kita sayang sama dia. Kenapa? Kok kita sayang sama dia? Itu tadi, dia rajin, soleh, nurut, gak nakal, baik. Kita tahu sifat-sifat dia. Tapi kalau dia nakal, bandel, gak nurut, kita benci malah. Kebencian kita, kecintaan kita ada sebab. Ada sebab. Begitupun ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada penyebab kok kita bisa mencintai Allah. Apa penyebabnya? Itu tadi, bagaimana kita bisa mengetahui kelebihan dan keagungan dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pentingnya mempelajari pelajaran khusus tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, konsekuensi seseorang betul-betul mengetahui, mengimani dan menjadikan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahannya. Dia betul-betul mencintai Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia selalu menyebutnya. Ya enggak? Menyebut namanya. Betul atau tidak? Kembali lagi kepada permisalan kita tadi. Kalau kita mencintai seseorang, sayang, suka sama seseorang, pasti kita sering nyebut namanya. Tuh, istri saya itu kalau gini-gini tuh, Masya Allah dia itu. Anak saya itu rajin banget. Disebut-sebut ke kawannya, ke teman-temannya. Karena itu tadi, kita sayang, kita cinta sama dia. Sering teringat terus ya, terngiang-ngiang terus di benak kita. Ya enggak? Sebagaimana terngiang-ngiang juga di benak kita orang-orang yang mungkin kita sangat benci, orang yang kita tidak sukai. Bahkan kita berusaha untuk melupakannya, tapi datang aja di benak kita. Tapi begitu pun sebaliknya, kalau ada seseorang yang kita cintai, pasti terus terngiang-ngiang, bahkan sampai dibawa ke alam mimpi. Apalagi teman-teman yang mungkin, misal ini pengalaman ya, ada banyak kan bujang di sini kan, misalkan mau nikah ya, sudah nador, sudah siap-siap untuk akad, taruhlah sebulan lagi atau seminggu 2 minggu lagi mau akad, sudah tahu nih calonnya, itu terngiang-ngiang terus, ya Allah, pokoknya kayak sudah di atas surga, padahal belum ngapa-ngapain. Bener. Bener. Kayak gitulah dulu saya rasakan, kayak bukan hidup di dunia lagi. Maksudnya nih, saya bentar lagi mau nikah, saya tahu calon saya seperti ini, seperti itu, akhlaknya seperti itu. Saya sudah ketahui.
Padahal sebulan lagi mau nikah. Itu terbayang-bayang terus. Indah sekali kehidupan itu. Senang, bahagia, dada lapang, dan seterusnya. Terlebih-lebih lagi ketika sudah menikah. Kok menikah ya bahasan kita? Gak nyambung sebenarnya. Tapi tidak masalah. Kita sambung-sambungkan saja. Itu contoh, maksud saya, itu manusia. Kita mencintai manusia contohnya seperti itu. Sampai susah makan, susah tidur, ya kan? Terngiang-ngiang terus di benak. Nah, seharusnya ketika seseorang betul-betul menempatkan kecintaan dia kepada zat yang paling tinggi, paling besar, paling agung di sisinya, itu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, justru dia apa? Semakin banyak mengingat terngiang-ngiang di benaknya akan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di waktu-waktu kita ibadah pun masih tetap lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sangat sedih. Contoh, habis sholat kan disyariatkan baca apa? Zikir 33, takbir, tasbih, tahmid kan gitu. Iya toh? Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai langsung keluar, atau nggak berzikir, nggak menyebutkan kalimat itu, ataupun di dalam sholat kan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, dan seterusnya banyak banget. Dia sebutkan zikir-zikir yang menyebutkan dia betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati tidak hadir. Pernah nggak? Hati tidak hadir. Berbeda ketika kita sayang, cinta dengan seseorang, taruhlah istri kita ataupun suami kita, kemudian kita menyebut namanya, itu hati itu berbunga-bunga, senang, bahagia. Tetapi terkadang di banyak kondisi, terkhusus tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun lupa untuk menghayati apa yang kita sebutkan di dalam zikir ibadah kita tadi. Hanya sekedar menyebutkan. Terlebih-lebih lagi di luar ibadah. Sungguh jauh pasti dia dari berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, la ilaha illallah, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, raditu billah, dan seterusnya. Ketika berkendara, yang sering saya tekankan ketika kita berkendara, ketika kita naik kendaraan itu biasanya kan lupa, nganggur, banyak nganggurnya ketika berkendara, karena kita fokusnya ngeliat kendaraan dan seterusnya. Tapi disisihkanlah, manfaatkan untuk berzikir, astagfirullah. Nah, itu konsekuensi teman-teman sekalian ya, konsekuensi seseorang itu dikatakan kenal sama Rabb-nya atau tidak. Kalau dia hanya berzikirnya itu taruhlah seminggu sekali ketika hari Jumat nih mustajab. Kemudian dia banyak doa, banyak berzikir dan seterusnya. Berarti dia hanya kenal Allah di hari Jumat gitu. Dan dangkal sekali berarti pengetahuan dia terhadap Rabb-nya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya setiap hari kita di detik-detik kehidupan kita di dunia ini, kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da uhid. Tenang hidup tuh orang kalau ingat sama Allah terus tuh. Ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur, kemudian masuk WC, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allah lagi dizikirin, dia ucapkan lagi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala.
meminta kepada Allah, ghufranaka, keluar WC, pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Makan, bismillah. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu. Naik motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus sampai dia tidur lagi, terus bertahun-tahun seperti itu, meninggal dunia, mati. Alangkah nikmatnya hidup orang seperti itu. Aduh, makanya kadang-kadang kita sering merasakan kegalauan, sering sedih. Kenapa? Konsekuensi Anda lupa sama Allah, sehingga Allah tidak mengindahkan Anda, membiarkan Anda, tidak memperdulikan Anda. Allah tidak mau memberikan pertolongan kepada Anda. Kenapa? Anda tidak ingat sama Allah, berharap minta ditolong Allah. Tidak bisa. Anda ingat sama Allah aja jarang-jarang, pas hari Jumat doang atau hari-hari tertentu. Di sini diukur, akhirnya diukur seseorang ini, orang ini, muslim atau muslimah ini, seberapa besar kedekatan dia kepada Allah, seberapa besar pengetahuan dia terhadap Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terlihat di setiap amalan dia. Jadi kita belajar, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya duduk, dengerin, hafal, dah itu doang. Membuahkan hasil, merubah keadaan, merubah akhlak kita, keseharian kita di dunia ini, keseharian kita di dalam rumah, di luar rumah, di masjid, di kantor, di sekolahan, di pasar, di sekeliling kita, di tetangga-tetangga kita. Orang kalau nggak tahu, tidak kenal sama Rabb-nya, mana mau dia baik sama orang lain, kecuali ada tujuan tertentu. Seperti itu. Jadi yang saya sangat titik beratkan pada kesempatan kali ini, begitu amat sangat agungnya konsekuensi seseorang ketika dia betul-betul dan benar-benar mengetahui Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lisannya berubah menjadi lisan yang indah, baik, santun, sopan. Matanya juga seperti itu, indah, terlihat face-nya itu ya. Orang yang face-nya itu jelek, buruk itu terlihat. Orang face-nya yang baik, yang indah, yang betul-betul mencerminkan seseorang yang betul-betul takut sama Allah itu terlihat. Akhlaknya terlihat. Jadi jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Anda mendapatkan banyak kesukaran hidup. Saya, teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, walaupun sebagaimana Anda lihat saat ini kondisi saya seperti ini misalkan, maksudnya ya nggak seperti mereka yang memiliki banyak kenikmatan dunia. Alhamdulillah, banyak sekali kebahagiaan yang saya dapatkan. Beberapa hari-hari terakhir ini atau beberapa minggu ini, contoh saya kasih tahu biar teman-teman juga bersemangat gitu ya. Saya berusaha untuk ketika berangkat, keluar rumah, baca doa, naik motor, insya Allah saya berusaha untuk ingat terus. Baca doa, berzikir di jalan dan seterusnya. Hasilnya apa? Contoh nih ya. Selama seminggu kemarin ini, saya 3 kali hampir kecelakaan, hampir tabrakan, betul-betul mau mati istilahnya. Nyaris, hampir sini nyaris berarti kan? Nyaris. Ada aja momentum
keselamatan buat Anda. Padahal nyaris banget. Dan itu mungkin juga teman-teman pernah merasakan. Di situ terlihat hasil dari upaya kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah juga memberikan dan menurunkan pertolongannya kepada kita. Allah jelas-jelas menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala katakan, lahu mu'aqibatum min baini aydihim wa min khalfihim yahfadunahu min amrillah. Dah ketemu Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga manusia-manusia yang Allah pilih dari depan, dari belakang, dari sisi kanan kiri. Dijaga. Yahfadunahu, jagain kita. Apa bahasa? Bodyguard ya. Bodyguard kita bukan pas pampres. Pas pampres saja kadang-kadang kecolongan dengan jagain presiden. Ini malaikat yang jaga. Yahfadunahu min amrillah. Mereka menjaga manusia ini karena perintah dari Allah. Jadi nanti habis berapa menit kemudian nanti dikecelakaan, jaga kamu, tahan, lindungi dia. Itu tidak sekali dua kali mungkin pernah kita rasakan. Dan kita kadang-kadang nggak sadar kalau itu pertolongan Allah yang harus kita syukuri. Nah, itu contoh. Jadi terlihat seseorang itu ketika betul-betul kenal Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan ini gitu loh. Melahirkan apa? Melahirkan ini, yaitu dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya. Nah, di sini Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan maksud dari mengetahui atau seorang hamba mengetahui Rabb-nya itu seperti apa sih sebab-sebabnya, cara-caranya gitu loh. Bagaimana seorang hamba itu betul-betul bisa kenal dekat dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau katakan ada beberapa perkara. Pertama, ma'rifatullahi ta'ala takunu bi asbabin. Seseorang mengetahui Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya itu ada beberapa sebab. Nah, cara. Jadi sekarang tadi kan di awal-awal tadi kan saya sebutkan konsekuensinya, hasilnya, buahnya, gitu kan? Nah, biar Anda tertarik semua. Baru kita bacakan pernyataan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika kita sangat tertarik berhasrat untuk mendapatkan kenikmatan yang satu ini, yaitu ketika seorang betul-betul tahu Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk mencari-cari cara bagaimana kita betul-betul mengetahui Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan akhlak. Satu, minhan nadharu wa tafakkuru fi makhluqatihi azza wa jalla fa inna dhalika yuaddi ila ma'rifatihi wa ma'rifati 'azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Qala Allah ta'ala awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in. Kata beliau, beberapa cara atau beberapa sebab seseorang itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala semakin dekat, langsung ingat sama Allah, yaitu
mentadaburi, menghayati ciptaan-ciptaan Allah. Menghayati apa? Mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu cara bagaimana kita betul-betul ingat, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia menghayati ciptaan-ciptaan Allah, mentadaburi, bertafakur, maka kata beliau, dia akan semakin dekat ya, dan semakin kenal akan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin mengenali keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah telah berikan kepadanya dan kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Beliau membawakan sebuah dalil di dalam Al-Quran, ayat 185 surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in. Tidaklah tidaklah mereka, manusia semuanya, melihat, mentadaburi, menghayati apa-apa yang Allah telah ciptakan yang ada di langit dan yang ada di muka bumi ini, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan segala sesuatunya. Hendaklah mereka melihat, menghayati itu semua. Betul nggak? Ketika kita mentadaburi apa yang ada di sekeliling kita, di dunia ini, di langit, di lautan, di daratan, kemudian kita membuahkan atau menghasilkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Maha Besar, Maha Agung. Benar gitu? Setuju nggak? Banyak tuh tapi ya para ilmuwan NASA contohnya, tahu dia apa yang ada di langit seperti ini, kemegahan lah istilahnya, buatan ini di luar sana, di luar bumi, kayak biasa-biasa aja ya nggak? Apalagi para pencinta alam, kalau kita belajar ilmu IPA itu ya, biologi dan seterusnya, detail banget mereka tahu tentang binatang-binatang, masuk kategori flora, masuk kategori fauna. Dia tahu tentang karnivora, herbivora. Dia tahu tentang ini, apalagi istilah-istilahnya, ovovivipar, apalagi saya ingat ya, vivipar, ovipar, apalagi banyak lah, detail banget. Tapi hanya sekedar penelitian saja. Oh, kalau ini binatang ini seperti ini. Hanya sampai di situ saja. Harusnya mikir gitu loh. Mikir apa? Apa yang dia teliti, harusnya mikir di benaknya. Ini siapa yang buat gitu ya? Binatang seindah ini, sehebat ini, segede ini, sekecil ini, itu siapa yang buat gitu loh? Siapa yang menciptakan? Harusnya mikir enggak? Harusnya. Tapi kan enggak kan? Ada di buku IPA siswa-siswi sekalian, bahwasanya binatang ini bahwa gini, dia beradaptasi di sini gini gitu ya. Yang menciptakan Allah, wahai teman-teman sekalian. Ada di buku-buku kayak gitu. Tidak ada kecuali buku-buku Islami mungkin.
Tapi secara garis besar kita lihat bahwasanya penemu-penemu, peneliti-peneliti seperti itu tuh, ya dia hanya berhenti stop di apa? Mendeteksi, menganalisa ciptaan Allah saja, tidak sampai keluar dari sana. Nah, orang beriman tidak, teman-teman sekalian. Kok baca ya? Ada binatang, makhluk kecilnya luar biasa, tidak terlihat, masuk ke tubuh manusia, mati manusianya. Kok bisa ya? Nggak kelihatan. Cak mano, bikinnya cak mano gitu. Hah? Alangkah hebatnya Allah gitu loh. Nah, iya kan? Nah, itu orang beriman seperti itu. Betul atau tidak? Anda makan ayam, enak banget dagingnya ayam nih, serat-seratnya, ikan misalkan. Camano bikinnya, pernah nggak mikir kayak gitu? Bahannya apa? Udah bahan dasarnya loh, daging. Petani sama peternak itu kan taunya ngasih makan si daging, si ayam, si binatang yang mereka ternak itu ya taunya ngembang besar gitu doang. Panen gitu doang. Ini siang nih, ntar lagi sore, ntar lagi malam, matahari akan hilang, gelap. Itu yang ngatur siapa? Oh, itu perubahan, perubahan iklim, pergantian, itu sudah bentuknya seperti itu. Gitu-gitu doang pikiran-pikiran mereka. Orang beriman tidak berhenti sampai di situ. Nggak mungkin matahari bergerak gitu dewek. Bulan bergerak begitu dengan sendirinya. Kan nggak mungkin. Pasti ada yang menggerakkan. Siapa? Allah. Teringatlah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda naik kendaraan, lihat pemandangan, Masya Allah, gunung, pegunungan, sawah-sawan, sungai-sungai, lautan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Engkau ya Rabb. Apa yang Engkau ciptakan seluruhnya ini ya, tidaklah termasuk sesuatu yang buruk, kebatilan, indah, bagus. Jadi kalau kita lihat alam itu pasti ingat Allah langsung gitu. Nah, itu kata beliau seperti itu. Cak mano kok bisa burung ini terbang? Oh, karena burung terbang ini karena angin, nah, gitu. Enggak, bukan seperti Allah yang menahan burung ini bisa terbang, nggak jatuh, nggak seperti kita, nggak bisa terbang kita. Burung bisa terbang. Cak mana ya Allah bikin binatang besarnya, paus. Bahannya apa ya? Nah, itu orang beriman berpikir dia. Wah, hebat banget. Itu dari desain kalau bahasa ana ya. Desain dari ciptaan Allah begitu indah. Gitu? Kalau kita tinjau dari sisi lain, apa maksudnya? Jumlahnya. Bisa kita hitung? Bisa kita menjumlahkan ciptaan Allah SWT? Nggak terhitung. Siapa yang bisa hitung? Satu jenis saja, semut. Nah, kita nggak usah semua binatang kita total. Semua binatang yang ada di daratan, nominalnya nggak mungkin bisa kita hitung. Nggak usah banyak-banyak semua binatang. Satu jenis, satu spesies saja. Apa itu? Semut. Ada berapa? Jumlah semut yang Allah ciptakan. Terhitung atau tidak? Tidak. Cak mano caranya gitu loh. Nah, akhirnya kita alangkah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di sini. Nah, paham ya? Kayak salah satu apa yang difikirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai 79.
Singkatnya saya ambil inti-intinya saja. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu pada saat itu masih belum Allah kasih petunjuk siapakah Tuhan yang berhak dia ibadati, yang dia sembah. Tapi dia fitrahnya masih lurus, pengen mencari sesuatu yang lebih besar daripada yang dia lihat. Allah katakan di dalam surat Al-An'am pas ayat 76, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, ketika di malam hari Nabi Ibrahim melihat ada bintang, banyakan bintang tuh pas malam hari. Qala hadza rabbi, ini pasti Tuhanku. Bintang-bintang ini pasti Tuhanku. Karena di malam hari yang lebih mencolok apa? Bintang. Yang dilihat bintang dulu oleh beliau, bukan bulan nanti. Ini Tuhanku. Ini Tuhanku, nyari dia nih. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika diperhatikan lagi, tiba-tiba kok hilang. Bintang tadi hilang. Apa ketika misalkan contoh mau masuk fajar, hilang dia bintang-bintangnya. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka sesuatu yang sirna dan hilang. Berarti maksudnya Nabi Ibrahim ini, dia ini ingin mengetahui Robnya ini maha segala-galanya, maha kuat, maha agung, maha besar. Nah, ketuhanan itu ingin dijatuhkan kepada bintang, tapi kok nggak cocok, kata Nabi Ibrahim. Seakan-akan seperti itu. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, ketika bulan terlihat dia katakan, ini kayaknya Tuhanku bulan ini. Ya, kayak bulan ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Ketika si bulan tadi, ketika subuh fajar hilang, tenggelam, beliau mengatakan, kalau Tuhanku tidak memberikan aku petunjuk, pasti aku termasuk kaum yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika masuk di siang hari, pagi gitu, muncullah matahari. Ini Tuhanku. Lebih besar kayaknya. Lebih besar daripada bintang sama bulan, kata si Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Tuhanku kayaknya lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari sore hari tenggelam, juga sama pernyataannya. Berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan, ibadati selain Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baru setelahnya Allah berikan hidayah kepada beliau. Jadi beliau proses mencari apa? Tuhan. Proses mencari apa? Tuhan, bintang, bulan, matahari. Tapi kok cacat gitu ya? Cacat. Muncul, hilang. Nggak mungkin nih Tuhan muncul, hilang. Tuhan itu maha kuat, maha besar, ada terus. Nah, akhirnya Allah kasih petunjuk bahwasanya yang mengatur itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan mentadaburi, menghayati alam semesta ini, bertambahlah ya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba gitu ya, misalkan Anda lagi galau, lagi stres dan seterusnya. Lihat coba alam semesta di luar deh. Buka jendela, lihat burung-burung. Indahnya ciptaan Allah. Begitu agungnya, begitu besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebab kedua,
Bagaimana cara kita bisa betul-betul kenal dengan Rabb kita, semakin dekat dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa min asbabi ma'rifatil abdi rabbahu an-nadharu fi ayatihi asy-syar'iyyati wa hiya al-wahyu alladhi ja'at bihi ar-rusulu alaihimus salatu wassalamu fayanduru fi hadhihi al-ayati wa ma fiha min al-masalihi al-'azimati allati la taqumu hayatul khalqi fid dunya wala fil akhirati illa biha. Salah satu sebab-sebab pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya adalah mempelajari, menghayati, memahami ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat apa? Syar'iyah. Istilahnya seperti itu. Ayat-ayat apa? Syar'iyah. Apa ayat-ayat syar'iyah? Yaitu adalah wahyu, berita, kabar yang dikabarkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener memang gitu. Misal Anda pengetahuan. Jadi apa tadi kita ambil keywordnya, kata kunci dari poin kedua ini, apa itu? Ilmu, mengilmui, ya tak? Mengilmui apa yang dikabarkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, baik itu dari Al-Quran dan hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Betul ya? Keywordnya itu ya. Maka kita ambil contoh. Realitanya seperti apa sih? Ketika kita tidak mempelajari fikih sholat, contoh sholat ya, sholat, hanya sekedar secara global lah, diajari sama orang tua dulu, atau guru di SD dulu, sholatnya gini, bacaan gini, ya secara global saja. Itu berbeda ketika Anda buka nian bukunya, belajar nian secara fikihnya, dengan seorang ustadz yang mengerti tentang fikih sholat, tentang rukunnya, syaratnya, sunnahnya, wajibatnya, makruhatnya, pembatal-pembatalnya, konsekuensi-konsekuensi sholat, perintah-perintah sholat, peringatan-peringatan orang-orang yang meninggalkan sholat. Ketika kita pelajari, kita baca, tatkala kita beribadah yaitu sholat, betul-betul apa? Hadir ruh kita. Ruh kita betul-betul hadir ketika kita hendak mengerjakan sholat. Kok bisa Ustaz? Iya, kita betul-betul memahami indahnya makna dari sebuah sholat. Indahnya makna dari sebuah sholat. Apa sih sholat ini maksudnya? Itu dibahas dalam fikih sholat. Jadi tahu kita ini sholat ini apa maksudnya? Bukan hanya sekedar rutinitas tiap hari 5 kali, tidak. Tapi ada maksud di situ. Ada keindahan yang terkadang banyak orang nggak tahu kecuali dengan mempelajarinya. Jadi agak kayak biasa-biasa aja sholat, ya, rutinitas saja. Tapi kalau dia pelajari hukum sholat secara mendetail, maka ketika dia sholat selalu hadir ruhnya untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia khusyuk, ingat terus Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholatnya. Insya Allah teman-teman sekarang sudah banyaklah mempelajari fikih sholat secara mendalam. Pasti berbeda ketika kita belum mempelajari fikih sholat sebelumnya. Kondisi sholat kita itu pasti berbeda. Betul. Berbeda. Lebih apa istilahnya? Lebih terasa nikmatnya sholat ketika kita betul-betul mengilmui tentang sholat itu sendiri.
Semua syariat Islam yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya sahih. Kalau kita mempelajari dengan seksama, kita akan betul-betul hadir di dalam hati kita mengingat Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surat An-Nisa ayat 82. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'ana. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu tidak mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran? Jadi Allah peringatkan di sini. Kenapa kalian tidak mentadaburi, menghayati keindahan Al-Quran, keindahan bahasa, keindahan syariat, keindahan aturan di dalam Al-Quran. Kenapa? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu didatangkan dari selain Allah, misal Al-Quran didatangkan dari selain Allah, pasti kalian akan mendapati banyak perselisihan, kontradiktif antara satu dan dua ayat yang lainnya, antara satu surat dengan surat yang lainnya. Kenapa? Yang buat selain Allah banyak kecacatan. Dan betul, jelas Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, tidak ada sedikit pun satu ayat yang menentang ayat yang lain, kontradiktif, tidak ada. Semuanya saling bersinambung, saling menguatkan, saling mendukung, tidak ada saling bertolak belakang. Betul atau tidak? Maksudnya kalau kita mentadaburi Al-Quran, Al-Quran betul-betul sangat-sangat indah. Kalau teman-teman sekalian membandingkan kisah-kisah para nabi, yang ada di dalam Al-Quran dan kisah-kisah para nabi yang ada di dalam Bible, jelas banget apa? Jelas banget mana yang cantik dan yang nggak cantik. Terlihat mana yang hitam, mana yang putih. Contoh, di dalam Al-Quran jelas ketika banyak banget kisah tentang Nabi Daud. Terhormat Allah sampaikan tentang akhlaknya Nabi Daud. Maksudnya terlihat banget sosok Nabi Daud yang karismatik itu terlihat di dalam Al-Quran. Di dalam Bible disebutkan, atau lagi di dalam kisah-kisah Israiliyat Taurat disebutkan. Contoh ini saya ambil contoh. Nabi Daud itu pernah di situ dikisahkan. Melihat seorang wanita yang cantiknya luar biasa, tapi sayang sudah punya suami. Sudah punya suami. Karena si Nabi Daud ini kisah dalam Taurat ya, Taurat atau Bible, pokoknya di antara keduanya, saya belum pastikan benar. Tapi ada kisah ini. Jadi suka nih Nabi Daud sama seorang wanita ini, tapi sayang sudah punya suami. Akhirnya apa? Nabi Daud memerintahkan bala tentaranya untuk menyerang musuh-musuhnya pada saat itu, dan disuruh suaminya ini, suami yang perempuan ini yang dia suka ini nih, untuk berada di barisan ke depan, barisan di terdepan. Si suami yang perempuan yang dia sukai disuruh pergi jihad gitu, dan disuruh di barisan yang terdepan. Ya mati toh, nggak balik-balik. Terus dirampas sama Nabi Daud. Jelek nggak kisah ini gitu loh? Terlihat
Berakhlak gak itu Nabi Daud? Nabi Ibrahim ketika didatangi malaikat tamu untuk mengadab kaum Nabi Lut, yang diangkat itu, dibalikkan, dilempar batu min sijilin mamdud, batu api. Sebelum datang ke kaumnya Nabi Lut, datang ke Nabi Lut langsung malaikat-malaikat ini yang berwajah ganteng manusia, kan ke Nabi Ibrahim dulu. Ngobrol-ngobrol panjang, intinya gitu. Ini dalam Al-Quran ya, ini dalam Al-Quran surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr maksudnya. Iya, Al-Hijr ya. Dia kabarkan kami mau ngadap kaumnya Nabi Lut. Tahu sendiri kan kaumnya Nabi Lut seperti apa, Humu. Diskusilah antara Nabi Ibrahim sama utusan Allah malaikat yang mau ngadap kaumnya Nabi Lut. Nabi Ibrahim bilang, apakah harus sekarang diadab? Apakah tidak diundur? Kita berikan waktu untuk mereka biar bisa bertobat, kita dakwahin lagi. Itu diskusi antara Nabi Ibrahim dengan malaikat yang diutus oleh Allah SWT untuk ngadab kaumnya Nabi Lut. Di Bible, diskusi antara Nabi Ibrahim dengan malaikat yang diutus oleh Allah SWT untuk menghadap Nabi Lut, kaum Nabi Lut ya, kaumnya Nabi Lut, itu apa? Lucu gitu. Kenapa nggak Allah suruh turun, suruh ngecek langsung, keadaan Nabi Lut, apa kaum Nabi Lut? Suruh turun langsung, biar Allah itu betul-betul tahu keadaan yang sebenarnya di kaumnya Nabi Lut. Itu usulan diskusi Nabi Ibrahim dengan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghadap kaum Nabi Lut. Omongannya Nabi Ibrahim yang kita garis bawah di sini adalah menyarankan agar Allah turun dulu, lihat langsung seperti apa realitanya kaum Nabi Lut. Penghinaan atau tidak terhadap Allah? Penghinaan atau tidak? Jadi Allah tuh suruh turun dulu biar lihat jelas. Banyak lah, bukan 1, 2, 3. Jadi kita terlihat di sini betul-betul indah Al-Quran. Bahasanya, kaedahnya, hikmah, manfaat, faedah, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Silakan, yang Ikhwan kalau ada tanyakan. Tidak ada. Ya. Sudah, kalau gitu kita tambahkan sedikit. Jadi di sini Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah memberikan 2 poin saja penyebab seseorang betul-betul dekat, ingat, mengerti, mengetahui Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tadi yang pertama? Mentadaburi apa-apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Dihayati, dilihat kehebatan cara Allah mengatur, menciptakan apa-apa yang ada di sekeliling kita. Dosa jauh-jauh sih, tubuh ini aja. Tubuh ini aja. Nah, siapa yang menciptakan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Desainnya bagaimana? Wajah kita, face kita. Kenapa hidung kita lubangnya di bawah, coba kalau lubangnya di atas gitu kan lucu. Apalagi coba telinga kita nggak ada daunnya. Telinga kita nggak ada daunnya, bagaimana coba? Apalagi, masih indah gitu ya. Fi ahsani taqwim. Mata kita di depan, coba kalau ada yang di belakang, kira-kira. Mata kita di depan, nggak di belakang. Apalagi indah. Nah, itu kita melihat ya. Kemudian di dalam tubuh kita cara bekerjanya bagaimana, itu sangat-sangat
agung Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur tubuh kita atau menciptakan tubuh kita ini. Nah, baru kita pada saat itu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan kebesaran dari apa yang Allah ciptakan. Kedua, itu tadi membaca, menghayati ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah itu Al-Qur'an dan As-Sunnah dan para sahabat, itu perkataan para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau katakan wadinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengetahui agamanya yaitu Islam dan mengetahui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan disampaikan oleh beliau secara terperinci. Jadi ada 3, Allah mengetahui Tuhannya, agamanya, dan nabinya SAW. Tapi sekarang beliau ingin memfokuskan kepada poin yang pertama, pondasi yang pertama, pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fa idza qila laka man rabbuka, ketika Anda ditanya siapa Tuhanmu, fakul, maka jawablah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, alladzi rabbani, yang telah menciptakan aku, wa rabba jami'a al-alamina bi ni'amihi, dan yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini dengan kenikmatan-kenikmatannya. Jadi ketika Anda ditanya siapa Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang, atau ketika kita ditanya seperti itu, yang menciptakan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan makan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan minum kepada kita, memberikan pakaian kepada kita, dan yang lain-lainnya. Kata beliau, wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku. Maksudnya hanya Allah sajalah yang aku sembah. Laisa li ma'budun siwa, dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan untukku. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya itu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dikatakan Tuhan semesta alam berarti yang menciptakan alam semesta ini. Seluruh alam semesta ini tunduk atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalilnya. Alhamdulillah, maha puji, segala puji hanya untuk Allah, milik Allah, yang Allah itu adalah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, pengatur, pencipta alam semesta ini. Surat Al-Fatihah. Wa kullama siwallahi alamun, dan semua dari selain Allah adalah alam. Jadi alam dalam bahasa Arab, alam, atau mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kita alam, ya. Alam itu adalah intinya, maksudnya selain Allah. Jadi lebih tegas pengertian dari makna alam. Alam itu artinya apa? Selain Allah. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memisahkan antara Allah dan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada Rabbu. Rabbu di sini siapa tuh? Allah, ya, Tuhan Allah. Yang sisi kedua al-alam, alam semesta, ya termasuk kita. Ada 2 sisi kan? Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita semua perbedaan yang sangat jelas antara Rabb dan alam. Rabb, hanya Rabb sajalah yang menciptakan alam. Yang alam ini, yaitu termasuk di dalamnya kita pula,
adalah makhluk yang diciptakan, yang diadakan oleh Rabb tadi, Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada satupun zat yang berada di samping Allah Subhanahu wa taala, pendamping Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan dan mengatur alam semesta ini, karena Allah hanya sendiri, azaliyun abadi. Makanya ketika orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya orang Quraisy berkata kepada Nabi SAW, sifhu lana, sifatilah Tuhan kalian kepada kami. Jadi orang Quraisy kepingin tahu Tuhan kalian itu macam mana, ya. Seperti apa Tuhan kalian itu, wahai Muhammad? Pertanyaan orang Quraisy. Seperti apa sih Tuhan kalian itu? Kasih tahu kami dong. Makanya Allah turunkan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu turun oleh karena sebab pertanyaan orang Quraisy kepingin tahu Allah itu seperti apa. Nah, makanya turun surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Allah itu ahadun, tunggal, satu. Insyaallah. Allah satu, esa, pacak, menciptakan sesuatu yang begitu banyak dan begitu besar. Tidak perlu bantuan Allah. Tidak ada satu lagi selain Allah yang membantu Allah dalam mengatur, mencipta alam semesta ini. Ahadun. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Dan Allah itu, katakan kepada mereka, Allah itu as-somad. Segala sesuatu menggantung kepadanya. Butuh samanya, sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Allahus samad. Lam yalid. Allah tidak punya anak, tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Berarti nggak punya bapak, nggak punya anak, nggak punya bapak. Kita punya bapak, punya anak, gitu. Walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda bandingkan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka betul-betul kepingin jadi Tuhan, formulirnya harus diisi. Misalkan Anda bosen menjadi makhluk, ingin jadi Tuhan gitu ya. Kayak siapa, Lee Edan itu kan? Banyak tuh kan yang akan jadi Tuhan. Bosen dia kan jadi makhluk terus. Kepingin jadi Tuhan. Silakan, ada formulirnya. Silakan diisi. Kalau Anda kepingin jadi Tuhan, silakan isi formulirnya. Apa formulirnya? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kenapa kok disebut dengan Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu secara bahasa apa? Pemurnian, bersih. Bersih. Air kalau ada kotorannya nggak ikhlas dia. Nah itu. Nah kalau airnya bening, nah itu ikhlas namanya. Maksudnya Allah ingin membersihkan semua kotoran-kotoran kesyirikan yang ada di dalam hati-hati kaum muslimin pada saat itu. Kalau mereka betul-betul ingin menjadikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan, maka Allah tegaskan dengan konsekuensi surat Al-Ikhlas tadi. Jadi formulirnya itu. Silakan kalau Anda mau bosan jadi hamba, kepingin jadi Tuhan sesekali, isilah formulir surat Al-Ikhlas itu. Kira-kira sanggup atau tidak? Tak mungkin.
Pertama apa? Ahad. Ahad. Lah kita makhluk sosial, tidak pacak ngapo-ngapo kecuali butuh bantuan orang lain. Kita butuh nasi. Apakah kita yang nanam padi butuh orang lain? Berarti kita butuh pertolongan orang lain. Gitu. Kita butuh bapak dan seterusnya. Ahad. Nah, pacak nih. Poin pertama. Poin pertama untuk ngisi formulir bisa jadi Allah atau Tuhan. Ahad. Allahus Somad. Allah itu, ini Allah ya. Segala sesuatu menggantung kepadanya. Kita malah menggantung kepada Allah. Menggantung kepada orang lain. Butuh sama orang lain. Butuh sama orang tua dan seterusnya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu sifat yang ketiga, Allah itu tidak punya anak. Keempat, Allah itu tidak punya bapak. Kita punya anak dan punya bapak, tidak pacak. Tidak pacak. Karena itu sebuah kodrat manusia makhluk seperti itulah. Punya anak, punya bapak. Nah Allah tidak. Yang kelima, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak mungkin kita bisa minimal sama derajat kita dengan Allah, tidak mungkin. Boro-boro mau ngalahin Allah, apa derajatnya? Sebagaimana Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tuhannya Nabi Musa itu di bawah saya, kata si Fir'aun. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas bahwasanya kemurnian peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terrealisasikan di dalam surat Al-Ikhlas tadi. Kalau kita betul-betul memahami keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka selain Allah Subhanahu wa taala, alamun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya, membahas tentang masih kaitannya dengan poin yang pertama, pondasi yang pertama. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.